Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bab 1 pecahan dan desimal. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan sama seperti perkalian bilangan bulat. Hanya saja kita perlu memperhatikan pembilang dan penyebutnya. Ingat, pembilang itu dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Contoh, setengah dikali sepertiga sama dengan 1 kali 1 dibagi 2 kali 3 sama dengan 1/6. Nah, atas dikali atas, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Jadi 1 kali 1 atas itu, terus 2 kali 3 yang di bawah sama dengan 1/6. Pembagian pecahan. Membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan pecahan dengan kebalikannya. Artinya, balik pecahan pembagi lalu kalikan dengan pecahan yang dibagi. Contohnya, 1/2 dibagi 1/3 sama dengan 1/2 dikali 3/1. Nah, yang 3/1 ini dari mana? Dari 1/3, yaitu dibalik ya. Sama dengan 3/2. 3/2 sama dengan 1/1. Bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Bagian setelah koma menunjukkan pecahan. Seperti contoh berikut ini. 2,5. Nah, 12,75. Mengubah pecahan menjadi desimal. Bagi pembilang dengan penyebut. Contoh, setengah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Mengubah desimal menjadi pecahan, tulis angka setelah koma sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Contohnya sudah di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rasio ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep rasio dan dapat menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Yang kedua, menentukan rasio satuan serta nomor 3, menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio terhadap keseluruhan. Lalu rasio. Rasio ada 3, yaitu konsep rasio, kesamaan rasio, dan juga penerapan rasio. Ayo kita mulai belajar, teman-teman. Pengertian rasio. Rasio disebut juga dengan perbandingan. Dikatakan adanya perbandingan atau rasio bila mana terdapat 2 atau lebih elemen yang sama dengan kuantitas yang berbeda, sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam perbandingan tersebut. Rasio. Konsep kesamaan rasio. Konsep kesamaan rasio adalah 2 atau lebih perbandingan yang mana menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama. Penerapan rasio. Nah, rasio bagian terhadap bagian dan juga rasio bagian terhadap keseluruhan. Rasio bagian terhadap bagian adalah rasio yang menyajikan hubungan terhadap perbandingan antara dua kelompok yang berbeda. Rasio juga dinyatakan dari perbandingan jumlah sebagai terhadap jumlah keseluruhan. Contoh rasio terhadap bagian ada 3 poin. Contoh rasio terhadap keseluruhan juga ada 3 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi kubus dan balok. Kubus dan balok. Tujuan pembelajaran ada 4 poin di situ. Mengonstruksi dan mengurai, mengidentifikasi, lalu menyusun kubus dan menentukan lokasi pada sistem koordinat. Mengonstruksi dan mengurai susunan kubus dan balok.
Balok dan kubus memiliki permukaan yang mendatar. Kedua bangun ruang tersebut dapat disusun dan ditumpuk dengan berbagai cara sehingga membentuk bangun ruang gabungan yang baru. Contoh bentuk susunan dua kubus, di situ sudah ada gambarnya A, B, dan C. Gambar A dan B itu merupakan susunan yang sama, lalu yang C itu berbeda. Contoh susunan 3 kubus. Jadi ada dua gambar di situ, ada gambar A dan B. Gambar A memiliki bentuk susunan kubus yang berbeda dari ketiga gambar lainnya. Kubus disusun saling berdampingan secara mendatar membentuk huruf L. Lalu gambar B itu membentuk susunan kubus yang berbeda dari ketiga gambar lainnya. Salah satu kubus ditumpuk ke atas, sedangkan kubus lainnya disusun berdampingan secara mendatar. Gambar C, susunan 3 kubus juga merupakan susunan kubus yang sama tetapi dipandang dari arah yang berbeda. Ketiga kubus itu disusun saling berdampingan secara mendatar di salah satu sisinya. Jadi ada gambar C dan D, cuma bedanya itu mendatar dan itu vertikal. Ada susunan 4 kubus, ada gambar A, B, C, dan D. Masing-masing memiliki bentuk susunan kubus yang berbeda. Silakan dilihat pada gambar di samping. Contoh susunan 2 balok, juga ada gambar A, B, C, dan D. Masing-masing memiliki bentuk susunan balok juga yang berbeda. Silakan dilihat gambar yang sudah ditampilkan. Ada juga susunan 3 balok, ada gambar A, B, C, dan D yang sudah di situ. Gambar A dan C itu merupakan bentuk susunan balok yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda. Ketiga balok tersebut disusun saling berdampingan secara mendatar membentuk huruf L. Ada susunan 3 balok, ada gambar A, B, C, dan D. Gambar B ini memiliki bentuk susunan balok yang berbeda dari ketiga gambar lainnya. Salah satu balok itu ditumpuk ke atas, sedangkan balok lainnya disusun berdampingan secara mendatar. Sedangkan gambar D memiliki bentuk susunan balok yang berbeda dari ketiga gambar lainnya. Ketiga balok itu disusun bertumpuk vertikal ke atas. Visualisasi spasial. Apa itu? Kemampuan yang melibatkan daya imajinasi dan daya ruang yang tinggi. Ada 2 contoh di situ rumah, yaitu gambar rumah. Kedua gambar tersebut merupakan gambar rumah yang sama jika dipandang dari arah yang berbeda. Letak koordinat atau lokasi. Menentukan lokasi pada sistem koordinat. Prinsip membaca garis lintang dan garis bujur pada peta sama dengan membaca letak atau lokasi suatu benda pada sistem berpeta atau sistem koordinat. Coba perhatikan pada gambar tersebut. Ada sapi terletak pada koordinat B5, kucing terletak pada koordinat C2, kelinci terletak pada koordinat E4, kura-kura terletak pada koordinat F1. Menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Nah, di situ ada gambar tikus. Tikus yang berada di koordinat B4 akan mengambil keju yang terletak di koordinat F2. Beberapa jalur dapat dilewati tikus untuk mengambil keju tersebut. Jalur 2, jarak 2 petak ke kanan, tanda plus. Nah, di situ ya ada jalur 4 F4 di situ. Lalu pada jalur 3, tikus berada pada titik koordinat F4 melalui jarak 2 petak kanan, 1 petak ke bawah, 2 petak, 1 petak, dan 1 petak ke kanan.